kita akan buka pertemuan pagi hari ini dengan berdoa, ya. Siapa yang berani mimpin doa? Ada yang berani mimpin doa? Kevin? Berani atau Kera? Nah, kalian kan tiap hari juga berdoa, ya. Ya, siapa yang berani mimpin doa? Adakah yang berani dan mau mimpin teman-temannya untuk berdoa? Ada? Tidak ada? Baik. Siapa? Oh, baik, Anabel, ayo. Ya, teman-teman, kita akan berdoa. Kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama. Nanti doanya akan dipimpin oleh Anabel. Yuk, kita satukan hati kita. Ayo silakan Anabel. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami bersama di Google Meet ini. Tolong berkati agar Google Meet ini lancar dari awal sampai akhir. Tolong berkati juga Putri yang akan mengajar kami agar bisa mengajar kami dengan baik dan dilimpahi berkat kesehatan. Amin. Amin. Santa Melania, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih Anabel sudah berani memimpin doa, ya. Terima kasih. Baik. Sama-sama Bu. Oh, baik. Oh, sedang ada yang sariawan anak-anak. Nah, baik. Anak-anak, sebelum lanjut, Ibu ingatkan pada kalian ketika proses pembelajaran setiap harinya, kemudian ada yang sakit, tolong beritahukan kepada ibu guru, ya, supaya ibu guru mengetahui. Kemudian nanti kalau ada teman yang sakit, yang hari itu pas mimpin doa, didoakan temannya yang sedang sakit, ya, supaya temannya lekas pulih, ya. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mau bergabung dalam Google Meet pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, ya. Dan Ibu tetap berharap kalian semangat untuk menjalankan tugasmu sehari-hari, belajar dari rumah, ya. Kita juga berharap dan berdoa semoga pandemi ini segera selesai sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka, ya. Dengan tatap muka pasti akan lebih menyenangkan. Baik, anak-anak, pagi hari ini Ibu mengajak kalian untuk mempelajari tentang terlibat dalam pelestarian lingkungan, ya. Apa sih tujuannya? Nah, Ibu ingin tahu dulu dari kalian anak-anak. Ketika kalian mendengar kata terlibat, apa sih yang ada di dalam pikiranmu? Mengikuti, apalagi? Ya. Ikut serta, bagus. Ada lagi? Terlibat, boleh, mengikuti, ikut serta, peduli, ya. Baik, ada lagi? Peduli, terus? Terlibat berarti ikut serta, peduli, terus? Berarti betul, ya, ikut serta benar. Kita ikut serta atau terlibat dalam suatu kegiatan. Kalau ketika kalian mendengar kata pelestarian lingkungan, apa yang ada di dalam pikiranmu? Melestarikan lingkungan, Bu. Melestarikan lingkungan. Ada lagi? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan, bagus. Ada lagi? Halo Anke, selamat pagi. Menjaga kebersihan lingkungan, Bu. Menjaga kebersihan lingkungan, baik. Ya, ada lagi? Ada lagi kan? Kebersihan. Apa kan? Memelihara kebersihan. Oh, baik, memelihara kebersihan. Ada lagi yang lain? Ya, itu melestarikan, menjaga kebersihan. Terus ada lagi tidak? Kira-kira apa sih yang menyebabkan ada gerakan pelestarian lingkungan? Kalian tahu tidak sih? Pasti ada sesuatu, ya. Kalau ada gerakan, pasti ada sesuatu yang menyebabkan
sehingga muncul gerakan untuk melestarikan lingkungan? Aku tahu. Apa? Karena kepunahan suatu spesies. Ya, karena kepunahan suatu spesies. Bagus. Ada lagi? Karena rusaknya Karena rusaknya lingkungan. Baik. Setelah tadi suara perempuan ada? bencana alam, Bu. Bencana alam. Baik. Baik. Jadi kalian sebenarnya sudah tahu ya kerusakannya. Ya. Halo. Apa tadi ya? Tidak jelas suaranya yang baru saja. Karena tercemar lingkungan. Baik. Ada lagi? Karena baik anak-anak, kalian jawabannya betul semua ya. Kalian ternyata sudah tahu banyak tentang lingkungan ya. Nah, anak-anak, kemarin Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian. Maaf, bukan kemarin ya, baru tadi ya. Tadi Ibu memberi tugas kepada kalian untuk membaca pelajaran tentang pelestarian lingkungan yang ada di bukumu halaman 92. Betul? Halaman 92? Halaman 90. Iya. 102 ya. Sudah dibaca anak-anak? Halaman 102? 102 sampai 103. Baik. Baik. Adakah yang ingin menceritakan kepada Ibu apa sih isinya? Apa sih isi dari itu? Halo? Halo? Anak-anak ada yang mau cerita? Ada yang mau cerita tentang apa yang sudah kamu baca? Berikan sekarang. Ini. Presentasikan dulu, Bu. Maaf. Ini. Balik lagi ke Google Meet-nya. Terus? Berikan. Presentasikan sekarang. Ya. Sebentar ya, Nak ya. Ibu mau ingin menampilkan gambar pada kalian. Sekarang selesai. Ini. Ini. Bagaimana sudah terlihat? Tanya Ibu. Oke. Anak-anak, sudah terlihat PowerPoint yang Ibu tayangkan? Halo? Sudah. Baik. Ya. Ya, baik. Agak terlambat ya. Ibu agak lambat nih, masih harus dibantu. Anak-anak, di situ kalau di dalam catatan-catatan Ibu sering menulis pelajaran sekian, pelajaran sekian. Nah, pada saat ini Ibu menulisnya tema sekian, subtema sekian gitu ya, tapi tidak berbeda kok sebenarnya isinya. Nah, anak-anak, kita mau bicara tentang pelestarian penyu ya. Ini yang ada di bukumu ya. Di situ ada usaha dari Pak siapa? Dalam cerita itu? Pak Sofian Hadi. Ya, Pak Sofian Hadi yang berusaha melakukan penangkaran penyu. Di mana itu, Nak? Pulau Jemur. Iya, di Pulau Jemur. Pulau Jemur. Iya, Pulau Jemur itu ada di Riau. Riau itu termasuk mana ya, Nak ya? Daerah mana sih? Atau provinsi mana? Pulau Sumatera. Iya, daerah Sumatera ya, provinsi Sumatera. Nah, kalau kalian membaca itu ya secara penuh, kalian bisa mengetahui apa latar belakangnya Pak Sofian Hadi sampai melakukan penangkaran, ya kan? Pak Sofian Hadi merasa
prihatin dengan semakin berkurangnya populasi atau jumlah dari penyu yang ada di Indonesia. Penyu yang ada, binatang-binatang yang ada di Indonesia kadang-kadang diburu oleh orang-orang yang ingin mencari keuntungan secara ekonomi, ya, termasuk penyu. Penyu-penyu yang ada itu diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya yang diburu sih bukan penyunya langsung anak-anak, tetapi telurnya. Telur penyu itu kalau dijual sangat mahal, harganya tinggi, sehingga menggiurkan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalian tahu dong akibatnya apa kalau telur-telur penyu itu diambil kemudian dijual, tidak ditetaskan lagi, ya. Akibatnya penyu-penyu pasti akan habis, ya. Tidak ada lagi penyu nanti di kemudian hari. Maka kemudian atas keprihatinan itu, kemudian Pak Sofyan Hadi berusaha untuk menangkarkan penyu-penyu itu agar tetap ada habitatnya, ya. Bagaimana penangkaran penyu dan sebagainya kalian bisa mencari nanti di internet, ya. Sekarang kan mudah sekali mencari materinya. Ya. Awalnya Pak Sofyan Hadi, kalau kalian membaca penuh tadi di ceritanya, Pak Sofyan Hadi mendapatkan kesulitan karena tidak ada yang mendukung, ya. Pak Hadi karena tekadnya yang kuat, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk menangkarkan penyu itu. Dengan alat yang seadanya, dia berusaha supaya penyu-penyu itu bisa bertambah. Maka kemudian Pak Sofyan Hadi menangkapkan penyu-penyu itu. Setelah kelihatan ada hasilnya, baru kemudian para nelayan dan tentara yang tadinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil telur penyu itu kemudian ikut serta, ya. Nah, ini anak-anak gambar penyu, ya, gambar penyu yang menuju ke pantai. Kalian tahu di mana kok penyu itu bertelur? Penyu itu bertelur di pantai, ya. Setelah bertelur nanti kemudian ditutupi, setelah sekian lama kemudian menetas. Nah, itu gambar telur, ya, yang sebagian sudah menetas, ya. Anak-anak penyu atau penyu kecil itu disebut tukik, ya. Itu gambar-gambar tukik yang keluar dari cangkang telurnya, ya. Kemudian ini setelah keluar dari cangkangnya, tukik-tukik itu menuju ke pantai, ya. Mereka kemudian masuk ke pantai untuk hidup di sana. Hanya sayangnya anak-anak, penyu-penyu itu juga nanti di pantai banyak yang kemudian dimakan oleh binatang-binatang yang lebih besar yang ada di laut itu. Maka penyu-penyu yang berhasil menetas banyak, tetapi yang bisa hidup sampai bertahan lama itu tidak banyak, ya. Nah, itu sekilas cerita tentang Pak Sofyan Hadi yang berusaha menangkarkan telur penyu supaya kehidupan penyu terutama tetap langgeng, ya, tetap ada di muka bumi ini. Nah, anak-anak, selain dengan penangkaran penyu, ada juga usaha-usaha lain yang dilakukan oleh orang per orang ataupun perusahaan-perusahaan untuk memelihara atau merawat lingkungan supaya lingkungan tetap seimbang, ya. Bukan hanya binatang saja yang dibudidayakan atau ditangkarkan, tetapi melalui cara-cara lain orang per orang atau juga perusahaan-perusahaan
berusaha melestarikan lingkungan di sekitar kita. Mengapa orang peduli dengan lingkungannya? Karena lingkungan kita akan sangat berpengaruh bagi kehidupan kita, ya. Lingkungan hidup kita adalah ada air, tanah, ya, dimana satu dengan yang lain itu saling mempengaruhi. Satu nanti yang punah, maka yang lain akan ikut merasakan dampaknya, ya. Misalnya saja kalau Pak Sofyan Hadi dengan mengadakan penangkaran penyu, maka di Sumatera juga ada orang yang berusaha melestarikan lingkungan dengan menanam pohon, ya. Kesadaran orang di sana menanam pohon karena melihat lingkungan di sekitarnya rusak waktu itu, ya, karena ditebangi pohonnya, kemudian binatang-binatang yang ada di sana turun ke rumah-rumah penduduk dan binatang-binatang itu mengganggu penduduk di daerah itu. Terjadi kegelisahan, keresahan di dalam masyarakat itu. Maka anak-anak berdasarkan pengalaman itu, maka kita harus berusaha untuk menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita tetap seimbang, tetap nyaman, bisa hidup berdampingan antara manusia, hewan, dan alam di sekitar kita, ya. Baik, itu anak-anak sedikit tentang usaha penangkaran juga usaha lain untuk merawat lingkungan di sekitar kita, ya. Baik, anak-anak, nanti Ibu akan memberi tugas kepada kalian mencari di internet, ya, cerita tentang Santo Fransiskus Assisi. Siapa sih Santo Fransiskus Assisi ini? Santo Fransiskus Assisi ini seorang tokoh, ya, kemudian disebut santo sekarang ini. Sekarang ini disebut santo. Nanti kalian cari di internet apa sih yang dilakukan oleh Santo Fransiskus Assisi ini sehingga menjadi sangat terkenal dan diteladani oleh banyak orang, ya. Apa yang dilakukan nanti akan menjadi model bagi pemeliharaan atau pelestarian alam di lingkungan kita, ya. Ibu berharap nanti kalian mencari di situ. Baik anak-anak, selain tadi kita akan mencari apa sih kita akan mencari macam-macam kerusakan alam yang ada di sekitar kita dan akibatnya. Kerusakan alam itu misalnya apa sih, Nak? Akibat apa sih? Kerusakan alam akibat apa sih tadi? Kalau tadi binatang, bencana alam, Bu. Bencana alam, kerusakannya bencana alam. Nah, kalau bencana alam itu kan macam-macam, ya. Bencana alam diantaranya apa saja, Nak? Gempa bumi, terus tsunami, apalagi gunung meletus. Yang sekarang akhir-akhir ini sedang banjir. Ada lagi banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Ada lagi banjir bandang, banjir besar, ya, angin topan. Nah, dari sekian bencana tadi bisa ada karena alam, bisa juga karena akibat perbuatan manusia. Nah, mana yang karena alam, mana yang karena perbuatan manusia? Banjir disebabkan oleh siapa?
Manusia. Manusia. Mengapa terjadi banjir, nak? Karena buang sampah sembarangan di Iya. sungai, jadi sungainya meluap. Iya, karena orang sering membuang sampah sembarangan, bisa ke sungai, bisa di saluran, sehingga airnya meluap. Ada lagi banjir selain karena buang sampah sembarangan? Karena apa lagi? Penebangan hutan. Penebangan Tanah hutan. longsor. Sampai tanah longsor. Tanah longsor. Tanah longsor itu terjadi karena apa, nak? Penebangan pohon di hutan secara liar. Boleh tidak sih menebang pohon itu sebenarnya? Boleh tidak? Halo? Nah, sebentar ya. Halo? Halo? Sebentar ini internetnya sebentar terputus tadi. Anak-anak, selain penebangan pohon, apakah menebang pohon itu boleh? Boleh tidak? Harus boleh atau Boleh. Tapi boleh. iya. Satu. Boleh tapi harus ada Ya, izin dan harus diperhitungkan hal yang lain, tidak boleh sembarangan, ya. Pohon-pohon di hutan itu kalau akan ditebang harus dilihat umurnya berapa. Itu tidak sembarangan, semua boleh dibabat begitu saja. Kita tahu kan akibatnya kalau semua pohon di hutan itu dibabat, akibatnya terjadi tanah longsor. Tanah longsor yang menderita siapa? Manusia, orang yang tinggal di dekat hutan itu, ya. Berarti itu merugikan manusia juga, akibat dari perbuatan manusia, dan akibatnya juga yang menanggung manusia atau orang di sekitarnya, ya. Kemudian selain tanah longsor, akibat yang lain, kerusakan yang lain apa tadi? Banjir, tanah longsor, apalagi yang disebabkan oleh manusia? Ada lagi tidak? Banjir, tanah longsor. Ada lagi kah? Kalau gempa bumi akibat apa? Alam, ya. Bisa tidak dicegah oleh manusia? Tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Iya, hanya manusia. Hanya bisa mengungsi. Bisa mengungsi, iya. Kemudian yang lain lagi masih ada? Bencana yang lain? Gunung meletus? Bisa tidak dicegah oleh manusia? Tidak bisa, karena itu alam, ya, karena alam. Nah, supaya manusia tidak terkena dampaknya harus bagaimana? Harus bagaimana? Tempat yang Mengungsi, ya, supaya tidak kena. Iya, mengungsi di tempat yang aman. Jadi anak-anak, kerusakan lingkungan bisa disebabkan karena alam, bisa juga karena perbuatan manusia. Kita, anak-anak, kita yang diberi akal budi oleh Tuhan diharapkan ikut terlibat untuk melestarikan, untuk merawat lingkungan alam di mana kita berada, ya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kalian pikirkan bagaimana sih caranya untuk menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita tetap nyaman, kehidupan antara makhluk hidup bisa seimbang. Apa saja yang bisa kita lakukan supaya, kan tadi banjir diantaranya bencana ya, nah, supaya tidak terjadi banjir apa? Menanam pohon. Ada lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak buang sampah sembarangan atau membuang sampah di tempat sampah. Terus apa lagi? Jaga kelestarian lingkungan. Iya, menjaga kelestarian lingkungan dengan cara tadi Tidak menebang pohon sembarangan. tidak menebang pohon sembarangan. Kalaupun menebang harus pilih
pilih mana yang sudah bisa ditebang, mana yang belum. Apalagi? Jadi kita ulangi ya. Nah, lingkungan rusak karena satu apa? Gunung meletus. Apalagi? Gempa bumi, tanah longsor, banjir, ya kan? Ya, itu diantaranya kerusakan alam atau lingkungan. Ada yang disebabkan oleh alam, ada juga karena perbuatan manusia. Yang karena alam misalnya gempa bumi, apalagi gunung meletus, itu tidak bisa dihindari. Sedangkan bencana yang diakibatkan oleh manusia yaitu tanah longsor, kemudian banjir. Bisa diatasi oleh manusia? Bisa, dengan cara menanam pohon. Terus kalau menebang pohon harus dipilih-pilih. Ada lagi? Membuang sampah di tempat sampah. Itu lingkungan kita. Bagaimana dengan binatang? Lingkungan kita kan tidak hanya pohon ya, tetapi ada makhluk lain yaitu binatang. Ya, bagaimana sih supaya lingkungan kita selain alam tapi juga binatang tetap lestari, tetap ada? Tidak melakukan pemburuan secara liar. Tidak melakukan pemburuan secara liar. Betul, Divi. Ada lagi? Ayo, di rumah ada yang punya binatang piaraan tidak sih? Saya punya Apa? Oh, kura-kura. Tapi sekarang sama Oh ya, siapa yang punya binatang di rumah? Siapa yang di rumah punya binatang peliharaan? Cung? Siap. Ini suara. Divi punya apa, Divi? Saya nggak punya, Bu. Oh, nggak punya. Cynthia punya binatang apa, Cynthia? Angela, Cynthia? Ikan. Oh, punya ikan. Baik. Baby? Tidak punya, tapi Oh, tidak sekarang punya. Tidak punya. Andro? Tidak punya. Dibo? punya dogi. Oh, punya dogi. Dogi itu apa sih? Nah, kalau kamu nyebutkan tetap nama binatangnya, tidak usah ditutup dogi, Bu. Dogi itu bisa nama, bukan jenis nama binatang ya. Kalau ketika kita menjawab pertanyaan mengatakan anjing gitu itu tidak salah, tidak kasar ya. Sebut saja. Kalau Juni punya binatang apa? Di rumah. Oh, kucing. Kira? Halo Kira. Kira punya binatang apa di rumah? Dulu saya punya, tapi sekarang nggak punya. Oh, nggak punya lagi. Anabel? Dulu saya punya anjing. Oh, nggak punya Dulu anjing. aku punya anjing, tapi anjingnya kabur. Jadi Oh, kabur. Kabur ya. Aulia? sama kita kabur. Oh, gitu. Kura-kura, Bu. Oh, kura-kura. Oke. Krisna punya nggak Krisna? Punya, Bu. Punya apa? Sama burung. Oh, punya kura-kura. Nah, Ursula? Oh, nggak punya. Vladimir punya binatang piaraan? Punya apa? Anjing. Oh, anjing. Nathan. Halo Nathan, punya binatang apa Nathan? Nggak punya, Bu. Oh, nggak punya. Baik anak-anak, bagi kalian yang punya pasti ada kewajibannya ya supaya mereka tetap bisa hidup, tetap sehat. Yang pertama apa? Pasti memberi makan, memberi selain makan pasti harus memberi minum ya. Kalau sakit Matiin, Bu. Hah? Oh, dimandiin, betul. Terus apa lagi? Kandangnya harus dibersihkan ya. Itu caranya kita menjaga binatang atau satwa yang ada di alam sekitar kita. Baik anak-anak, kita
mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan kita. Karena apa? Lingkungan kita akan sangat mempengaruhi hidup kita, ya. Kalau lingkungan kita rusak, maka hidup kita juga tidak sehat, ya. Maka kita hendaknya menjaga dengan apa yang bisa kita lakukan. Halo, kok semua terus nggak muncul wajahnya? Kenapa? Ya. Anak-anak, seperti Ibu sampaikan tadi bahwa kita yang diberi akal budi mendapat tugas dari Tuhan untuk merawat lingkungan di mana kita berada, supaya hidup kita dengan alam itu ada keseimbangan. Jika ada keseimbangan, maka hidup kita akan nyaman, ya. Karena bagaimanapun antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi, ya. Kalian tahu lah, kalau misalnya tidak ada tanaman, maka kita tidak akan bisa hidup, ya kan? Karena makanan kita dari tanaman. Juga kalau tidak ada binatang, kita juga akan kekurangan sumber makanan, karena sebagian apa yang kita makan juga berasal dari binatang. Demikian juga dengan binatang. Binatang juga memerlukan kita dan memerlukan tumbuhan sebagai makanannya. Baik anak-anak, jumpa kita pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu memberi tugas kepada kalian untuk mencari di internet tentang Santo Fransiskus Assisi, ya. Siapa anak-anak? Santo Fransiskus Assisi, ya. Nanti kalian cari, kalian baca. Tidak perlu ditulis, hanya kalian baca. Nanti ketika kita jumpa lagi bisa kita bahas, ya. Baik anak-anak, pertemuan kita, Google Meet kita yang pertama ya dengan Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan jumpa lagi nanti pada pelajaran berikutnya. Kemudian nanti hari Jumat, hari Senin, Ibu akan mengadakan ulangan ya anak-anak ya. Kita mau ulangan pelajaran 15 dan 16 ya. Materinya dari dari rangkuman dan soal-soal yang sudah pernah Ibu berikan kepada kalian ya. Terima kasih anak-anak, kalian sudah bergabung dengan teman-teman, dengan Ibu ya. Semoga ya depan itu BTS. Kita kan masih punya waktu Senin berikutnya, nah sekarang kan baru tanggal 5 ya kan. Senin kita PTS-nya tanggal 15, nah masih seminggu lagi ya. Oh iya, masih ada waktu ya. Oh iya, sebentar, ibu lupa ada satu hal. Adakah di antara kalian yang ingin menanyakan sesuatu? Ada? Tidak. Oh baik, kok tidak ada. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini bermanfaat ya bagi kalian, dan Ibu berharap setelah kalian tahu bagaimana hubungan kita dengan alam sekitar kita, Ibu berharap kalian ikut peduli terhadap lingkungan di mana kita berada ya, ikut peduli untuk merawat dan melestarikan lingkungan di mana kita berada supaya hidup kita tetap seimbang, tetap nyaman ya. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Akhirnya Ibu ucapkan selamat siang, sampai jumpa lagi nanti pada pelajaran berikutnya ya. Terima kasih, dadah. Silakan kalian keluar, dadah. Ya.